Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas HKIC, mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum. Yang beranggotakan Ahmad Nasrul Rahman NIM 1119083, Ahmad Arjunajah NIM 1119086, Salma Hana Maulidia NIM 1119090, Najma Zalaila NIM 1119091, Syafaatur Rohmah NIM 1119099, dan yang terakhir adalah Silvi Akila NIM 119112. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang penelitian hukum normatif. Perlu teman-teman ketahui, pada pertemuan 1-3 kita telah mempelajari yang pertama tentang pengertian dan perbedaan metode serta metodologi. Kemudian ada pengertian perbedaan, tujuan, dan kegunaan penelitian, karakteristik ilmu hukum dan metodologi penelitian hukum. Kemudian ada konsep dan tipologi hukum. Kemudian ada teori hukum dan teori sosial dalam penelitian hukum. Nah, teman-teman pasti udah tahu itu semua dan sudah kita bahas pada 3 pertemuan yang lalu. Oke, sekarang kelompok kami akan menjelaskan tentang penelitian hukum normatif. Simak terus ya teman-teman, tetap stay tune. Pengertian penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris normative legal research dan bahasa Belanda yaitu normative juridisch onderzoek. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat di atas, penelitian hukum normatif biasanya hanya berupa studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum. Selanjutnya yaitu objek penelitian hukum normatif, di mana objek penelitian hukum normatif ini dibagi beberapa objek. Yang pertama yaitu penelitian perbandingan hukum, yang kedua penelitian asas-asas hukum, yang ketiga penelitian terhadap sejarah hukum, yang keempat penelitian sistematika hukum, yang kelima penelitian inventarisasi hukum positif, yang keenam penelitian taraf sinkronisasi hukum, dan yang terakhir yaitu penelitian penemuan hukum in concreto. Kemudian selanjutnya yaitu penelitian asas-asas hukum. Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Asas hukum sendiri itu adalah dasar normatif pembentukan hukum. Tanpa asas hukum positif tak memiliki makna apa-apa dan kehilangan watak normatifnya, yang pada gilirannya asas hukum membutuhkan bentuk yuridis untuk menjadi aturan hukum positif. Kemudian menurut Amiruddin dan Ashikin, kegiatan penelitian hukum jenis ini meliputi yaitu 1. Memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah hukum yang menjadi objek penelitian. Misalnya memilih pasal-pasal yang mengatur tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, seperti pasal 44, 48, 59, 50 dan pasal 51 KUHP. Kemudian nomor 2 yaitu klasifikasikan pasal-pasal tersebut seperti gila, belum dewasa, keadaan terpaksa, dan melaksanakan perintah atasan dan sebagainya. Kemudian nomor 3 yaitu analisis pasal-pasal tersebut dengan menggunakan asas-asas hukum yang ada
dan kemudian nomor 4 yaitu konstruksikan dengan ketentuan, mencakup semua bahan hukum yang diteliti, konsisten, estetis, dan sederhana dalam perumusannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian sistematika hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum merupakan penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yang objeknya meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, hubungan hukum, objek hukum, atau peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Tataran aplikasinya. 1. Kegiatan yang pertama adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus penelitian. Yang kedua, selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan kronologis dari bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut. Yang ketiga, kemudian analisis dengan menggunakan pengertian dasar dari sistem hukum yang mencakup subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum. Yang keempat, pada titik ini yang dianalisis hanya pada pasal-pasal yang isinya mengandung kaidah hukum. Kemudian lakukan konstruksi dengan cara memasukkan pasal-pasal tersebut dalam kategori-kategori berdasarkan pengertian dasar dari sistem hukum tersebut. Selanjutnya, penelitian taraf sinkronisasi hukum. Teori untuk mengkaji ada Stuvenbau, teori dari Hans Kelsen. Cakupannya sampai sejauh mana hukum positif tertulis atau peraturan perundang-undangan yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain. Yang kedua, telaah atas derajat sinkronisasi horizontal, di mana yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama. Misalnya, dilakukan untuk menguji keserasian atau kesesuaian norma atau satu undang-undang dengan undang-undang yang lain yang mengatur norma yang sama. Sedangkan yang vertikal, yang dianalisa adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya berbeda dengan mengatur bidang yang sama. Misalnya, dilakukan untuk menguji keserasian atau kesesuaian norma antara peraturan menteri dengan undang-undang yang mengatur norma yang sama. Yang selanjutnya yaitu penelitian perbandingan hukum. Jadi penelitian perbandingan hukum adalah dalam penelitian ini, peneliti membandingkan suatu sistem hukum atau lembaga hukum tertentu dengan sistem hukum atau lembaga hukum tertentu lainnya. Nah, jadi menurut pendapat Sacipto Raharjo menyatakan bahwa penelitian terhadap perbandingan hukum ini dapat dilakukan atas dasar keinginan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada di antara sistem hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari. Yang kedua yaitu mempelajari mengapa jadinya persamaan atau perbedaan yang demikian itu, faktor-faktor apa yang menyebabkannya. Ketiga yaitu memberikan penilaian terhadap masing-masing sistem yang digunakan, memikirkan kemungkinan apa yang bisa ditarik sebagai kelanjutan dari hasil-hasil studi perbandingan yang telah dilakukan, merumuskan kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum termasuk dalam irama dan keteraturan yang dapat dilihat pada perkembangan hukum tersebut. Dan salah satu segi yang penting dari perbandingan ini adalah kemungkinan untuk menemukan asas-asas umum yang didapat sebagai hasil dari pelacakan yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut. Penelitian terhadap sejarah hukum. Definisi penelitian terhadap sejarah hukum adalah penelitian yang meneliti perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu. Penelitian secara hukum bermaksud untuk menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti. Dengan penelitian ini akan terungkap ke permukaan mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini. Menurut Sacipto Raharjo, pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peneliti dalam mempelajari sejarah hukum diantaranya adalah 1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terbentuknya suatu lembaga hukum tertentu dan bagaimana jalannya proses pembentukan itu. Yang kedua, faktor apakah yang dominan pengaruhnya dalam proses pembentukan suatu lembaga hukum tertentu dan apa sebabnya. Yang ketiga, bagaimanakah interaksi antara pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dengan kekuatan perkembangan diri dalam masyarakat sendiri. Yang keempat, bagaimanakah jalannya proses adaptasi terhadap lembaga-lembaga yang diambil dari sistem hukum asing. Dan yang kelima,
Apakah suatu lembaga hukum tertentu selalu menjalankan fungsi yang sama? Apakah terjadi perubahan fungsi? Apa yang menyebabkannya? Apakah perubahan itu bersifat formal atau informal? Yang keenam, faktor-faktor apakah yang menyebabkan hapusnya atau tidak dipergunakannya lagi suatu lembaga hukum tertentu? Dan yang ketujuh yaitu, dapatkah dirumuskan suatu pola perkembangan yang umum yang dijalani oleh lembaga-lembaga hukum dari suatu sistem hukum tertentu? Selanjutnya yaitu penelitian inventarisasi hukum positif. Definisi penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu negara. Misalnya, peneliti ingin menginventarisasi hukum positif dalam bidang hukum pidana. Ketentuan itu dapat dikaji hukum pidana yang berlaku sejak zaman Belanda maupun hukum pidana yang tersebar di luar KUHP. Pendapat Wigjo Subroto menjelaskan bahwa 3 kegiatan pokok yang harus dikerjakan dalam penelitian ini yakni 1. Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif dan mana pula yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat non-hukum. Yang kedua, melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum. Dan yang ketiga, mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan itu ke dalam suatu sistem yang komprehensif. Identifikasi. Dalam mengidentifikasi norma hukum ada 3 konsepsi pokok yang harus diperhatikan. 1. Konsepsi legistis positivistis yang mengemukakan bahwa hukum itu identik dengan norma tertulis. Selanjutnya yakni penelitian penemuan hukum in concreto. Apa sih definisi, tujuan pokok, serta bagaimana proses penelitian penemuan hukum in concreto ini? Yuk teman-teman kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni definisi penelitian penemuan hukum in concreto. Penelitian hukum ini disebut juga sebagai penelitian hukum klinis atau clinic legal research, yaitu diawali dengan mendeskripsikan legal fact, kemudian mencari pemecahannya melalui analisis yang kritis terhadap norma-norma hukum positif yang ada, dan selanjutnya menemukan hukum in concreto untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Kemudian, tujuan pokok apa saja yang ada dalam penelitian penemuan hukum in concreto ini? Tujuan pokok dari penelitian penemuan hukum in concreto ini menemukan hukumnya in concreto bagi penyelesaian suatu perkara tertentu. Selain berusaha untuk menemukan hukum in concreto bagi suatu perkara tertentu, penelitian ini juga mensyaratkan adanya inventarisasi hukum positif in abstracto. Kemudian, apa saja proses penelitian penemuan hukum in concreto ini? Proses penelitian penemuan hukum in concreto ini ada 2 tahapan. Yang pertama, proses yang dikenal sebagai research for the relevant fact yang terkandung di dalam perkara hukum yang tengah dihadapi atau sebagai bahan premis minor. Yang kedua, proses research for the relevant abstract legal prescription yang terdapat dan terkandung dalam gugus hukum positif yang berlaku atau sebagai bahan premis mayor. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada salah-salah kata dan penjelasannya kurang berkenan di hati teman-teman, nanti teman-teman bisa tanyakan di sesi tanya jawab yang akan kami buka ya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.